Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, hari ini saya berada di kebun cabai rawit ori milik saya ya, yang berusia 13 hari setelah tanam. Dan kemarin baru saja saya pasangi ajir, namun belum selesai ya, kira-kira baru dapat, belum ada setengah ya, karena memang tajir yang bekas ini bekas tahun lalu. Dan untuk setengah ke sana itu belum ada ajirnya lagi ya. Jadi paling nanti tak beliin. Dan kondisi tanaman 13 hari setelah tanam seperti ini. Kita lihat dari dekat. Nah, sudah kelihatan banget perubahannya ya. Yang awalnya itu seperti kurang pertumbuhan, dan sekarang sudah mulai kelihatan, namun ya belum begitu subur banget ya. Ini kelihatan hijau seger ya, dan daunnya lemes-lemes tuh, daunnya halus-halus, lemes-lemes. Ini juga udah mulai kelihatan tunas airnya ini, dan ini calon tunas air. Ini yang dulu terkena bercak daun sampai sini, dan sekarang untuk daun-daun barunya sudah sampai sini ya. Sudah sekitar 6 daun atau 5 daun. Ini lebih segar lagi itu. Kita jalan ke sana. Dan ini juga sudah kelihatan banget perbedaannya ya dari pas 10 hari setelah tanam. Untuk sekarang ini sudah mulai kelihatan segar-segar. Lombok ya. Lombok dan alhamdulillah ini untuk sekarang hampir katakanlah 90% sudah adaptasi dengan lahan, tinggal nunggu suburnya saja. Yang sulaman-sulaman juga sudah kelihatan tumbuh. Ini sulaman. Dan bibit sulamannya memang seperti ini ya, daunnya itu cuma 2. Ini yang dulu seperti ini, bercak daunnya parah banget. Akhirnya pertumbuhannya benar-benar tersendat. Yang lain sudah pada tumbuh bagus, ini baru seperti ini. Makanya saya kasih double, ditambahin bibit lagi. Tinggal nunggu besok mau yang ini yang bagus atau yang ini yang bagus, atau malah keduanya juga nggak masalah. Mungkin besok di usia 14 hari setelah tanam saya akan melakukan pemupukan lagi. Pemupukan yang kedua untuk besok ya, tapi untuk sekarang ini saya nggak melakukan pemupukan. Oh ya, ini dilihat, ini gara-gara bercak daun akhirnya pucuknya mati, dan untuk mulai hidupnya langsung keluar tunas air. Ini juga di sini. Ini dulu karena pucuknya mati, akhirnya hidupnya seperti ini, nggak ada pucuknya ya. Oh ya, untuk 13 hari setelah tanam ini tadi saya menemukan satu ada yang mati di pangkalnya sini. Di pangkalnya sini itu udah nggak ada akarnya, mungkin dimakan sama uret atau kenapa saya juga nggak paham. Biasanya sih seperti itu karena uret atau orong-orong ya. Dan itu yang kuning itu sulaman itu. Belum kelihatan tumbuh banget ya. Ya ampun. Kita lihat tanaman yang lain. Ini. Dan alhamdulillah banget, dilihat 3 hari perkembangannya sudah terlihat signifikan. Seperti ini. Ini juga dulu yang daunnya cuma 2,
akhirnya sudah seperti ini. Semoga saja besok ke depannya sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun awal-awal itu agak tersendat ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan, di mana penyemprotan yang saya lakukan itu seperti biasa antara campuran pestisida, baik itu insektisida maupun fungisida, dan nanti juga saya kasih pupuk daun. Pupuk daun saya sekarang tak gembleng ya, karena memang pertumbuhan seperti ini nih. Jadi saya gembleng pupuk daun supaya perkembangannya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan, seperti itu ya. Untuk penyemprotan kali ini saya akan menanggulangi kutu daun ya, atau kutu kebul. Kutu kebul yang biasa menyerang tanaman cabai dan membawa virus kuning ya. Membawa virus kuning dari tanaman inang. Biasanya tanaman yang bisa membawa virus kuning itu antara lain jenis rumput bebandotan, salah satunya seperti itu. Atau tanaman cabai yang sudah terserang kuning itu juga bisa menularkan virus kuning ya, melalui perantara kutu kebul. Maka dari itu, sebelum tanaman kita terserang kutu kebul, kita tanggulangi agar tanaman kita harapannya tidak terserang virus kuning. Seperti itu ya. Dan nantinya juga ada fungisida untuk mengatasi bercak-bercak daun seperti ini. Takutnya tanaman-tanaman yang baru sulaman seperti itu masih terserang bercak daun, maka dari itu nanti kita tambahkan fungisida lagi. Dan juga nanti pastinya ada pupuk daun. Oke, amunisi seperti apa yang saya gunakan? Kalian subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat membuat konten seputar tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai. Dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi pertama ketika saya upload video. Pada penyebaran yang kedua kali ini, tepat berusia 13 hari setelah tanam, saya akan melakukan penyebaran untuk mengatasi kutu kebul ya. Tujuan utama saya itu untuk mengatasi kutu kebul, karena ya sebenarnya saya melakukan penyebaran itu untuk insektisidanya rolling dan fungisidanya juga dilakukan rolling. Namun untuk fungisida sampai umur segini saya belum melakukan perollingan karena ya tanamannya masih kecil ya. Jadi saya menggunakan fungisida yang masih aman untuk pertumbuhan tanaman. Nah, untuk penyebaran yang ketiga saya akan mengatasi kutu kebul, dan untuk insektisida yang digunakan adalah dengan bahan aktif imidacloprid. Sebentar, saya carikan dulu. Ini ya, ini insektisida dengan bahan aktif imidacloprid 10%, dengan merek dagangnya itu Top Door. Nah, kalau saya pribadi, imidacloprid itu untuk mengatasi kutu-kutuan seperti kutu kebul, belalang, dan ya serangga-serangga yang sejenis itu ya. Ini insektisida dengan racun kontak lambung ya, sistemik racun kontak lambung berbentuk tepung disuspensikan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, kentang, dan padi. Jadi penggunaan insektisida imidacloprid saya pasti menggunakan rutin ya untuk tanaman cabai. Nah, berapa dosis untuk insektisida ini? Nanti penggunaan dosisnya adalah 1 sendok makan. Saya akan memasukkannya 1 sendok makan. Nah, sebenarnya sih untuk tanaman cabai saya sekarang itu
kutu kebulnya itu jarang ya, belum banyak, namun ini sekedar untuk pencegahan saja. Karena kutu kebul itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan penularan virus kuning. Jadi virus kuning terjadi itu karena kutu kebul yang hinggap di tanaman inang yang sudah terkena kuning lalu hinggap ke tanaman cabai kita. Itu salah satunya seperti itu. Untuk penggunaan bahan aktif imidacloprid, kalian gak harus menggunakan merek dagang top door. Di pasaran masih banyak ya merek dagang yang lainnya seperti Confidor, Kyudor, terus apa itu namanya, Winder, itu juga merek dagangnya imidacloprid. Bahkan di pasaran itu juga ada imidacloprid yang bentuknya cair, nggak cuma tepung. Kalian tinggal milih saja salah satu dari merek tersebut. Yang penting bahan aktif imidacloprid. Yaitu itulah pentingnya kita memahami bahan aktif. Jadi sewaktu-waktu kita mencari insektisida atau pestisida yang kita mau tapi nggak ada, paling nggak kita tahu bahan aktifnya. Siapa tahu untuk merek dagang yang lainnya ada, seperti itu ya. Dan sekarang untuk fungisidanya, saya masih ajak ya, penggunaan antrakol dengan bahan aktif propinep 70%. Ini adalah fungisida kontak. Ini dilakukan untuk mengatasi bercak daun ya, karena tanaman saya itu masih ada beberapa walaupun sebagian kecil yang terserang bercak daun. Untuk yang sebagian besar lainnya sudah mulai sembuh ya. Dan untuk dosisnya masih sama seperti kemarin, belum saya naikkan. Dosisnya masih sama 1 sendok. Lagu apa, Om? Selain fungisida dan insektisida, saya juga akan menggunakan pupuk daun ya. Pupuk daun saya penggunaannya sekarang masih 3 hari sekali, kata kondisi tanamannya yang pertumbuhannya menurut saya masih kurang ya. Jadi untuk pupuk daunnya saya ganti lagi kembali ke Gandasil D. Kemarin kan penyemprotan pertama Gandasil D, penyemprotan kedua itu Ultradap, dan penyemprotan yang ketiga kali ini saya memasukkan Gandasil D kembali. Dan besok untuk penyemprotan yang keempat Ultradap lagi, seperti itu ya. Untuk dosisnya 2 sendok makan, 1, 2. Kenapa saya menggunakan Gandasil D? Karena di dalam Gandasil D itu komposisinya cenderung lengkap ya, dimana ada unsur hara makro dan mikro. Untuk unsur hara makronya itu nitrogen, fosfat, dan kalium ya. Untuk nitrogennya 20%, fosfatnya itu 15%, dan kaliumnya 15%. Selain unsur hara makro juga dilengkapi untuk unsur hara mikro seperti magnesium, mangan, boron, dan yang lain-lain. Untuk dosisnya tadi 2 sendok makan. Dan jangan lupa campurkan perekat. Untuk perekatnya 10 ml ya. Menggunakan tutup ini saja, kurang lebih 10 ml. Aduk-aduk kembali. Kalau sudah larut seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam tangki ya. Oh ya, ini sekedar info, ini untuk tangki yang ukuran 16 liter. Jadi untuk penyebaran kali ini saya adalah untuk mengatasi atau mencegah terjadinya virus Gemini atau virus kuning, dan untuk menanggulangi bercak daun sekalian pemberian nutrisi untuk tanaman cabai. Oke, saya akan melakukan penyemprotan terlebih dahulu.